Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pecinta dan peserta kajian akhlak tiap malam Rabu, kita masih berada pada pembahasan tentang hak-hak puasa. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan hikmah puasa. Di antaranya adalah bahwa puasa itu dapat mendatangkan kesehatan, dan juga ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa banyak makan itu merupakan sumber penyakit yang sangat berbahaya, apalagi kalau makanannya makanan yang kurang terkontrol, kurang bersih, dan makan sembarangan. Inilah yang menyebabkan terjadinya banyak penyakit, dan bermacam-macam penyakit akan timbul dari sebab makanan tersebut. Pada pertemuan malam ini kita akan lanjutkan kajian tersebut. Kita akan berbicara tentang tingkatan-tingkatan puasa. Sesuai dengan pengetahuan seseorang, ketakwaannya, ketaatannya, maka amal ibadah termasuk puasa juga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan ilmu pengetahuan dan ketakwaan tersebut. Para ulama telah menyebutkan ada 3 peringkat untuk puasa. Peringkat pertama bagi puasa adalah hanyalah menahan perut dari makan dan minum dan menahan hasrat seksual saja. Ini tingkatan yang rendah. Seseorang berpuasa, puasanya hanya menghasilkan menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan seks saja, tapi tidak mendapatkan lebih dari itu. Tidak ada pahala, tidak ada hikmah, dan tidak ada yang lainnya. Itu tingkatan yang pertama, yang paling rendah. Peringkat kedua adalah menyiratkan penahanan tambahan, yaitu menghindari berbagai macam keburukan lewat telinga, lewat pandangan mata, lewat tangan, lewat kaki, dan organ lainnya. Artinya, di samping puasanya itu menahan lapar dan dahaga, juga seluruh anggotanya ikut berpuasa. Seperti mata berpuasa tidak memandang yang buruk yang diharamkan. Telinga berpuasa tidak mendengarkan musik-musik yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kedua tangan, kaki, pikiran, dan semua anggota tubuh berpuasa, artinya dia mampu untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang kedua. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa sya'ruka wa jilduka," dan seterusnya. Ketika engkau berpuasa,
maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, rambutmu, kulit dan organ lainnya juga ikut berpuasa. Yaitu diam, menahan diri, tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan perintah dan panjuran Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain dikatakan, la yakun yaumu shaumika kayaumi fitrika. Hari puasamu itu seharusnya tidak sama dan tidak seperti hari yang engkau tidak berpuasa di dalamnya. Jangan sampai sama antara hari-hari puasa Ramadan dengan hari-hari yang bukan puasa Ramadan di hari bulan-bulan yang lainnya. Yaitu tidak ada penambahan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Di dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, wada'il mira'a wa azjal khadimi wal yakun 'alaika wa qarus syiyami fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sami'a imra'atan tasubbu jariyataha wa hiya sha'imatun fada'a bi ta'amin faqala laha kuli faqalat inni sha'imah. Qal kaifa takunina sha'imah wa qad sababti jariyataki inna shoma laysa min at-ta'ami wa syarabi. Artinya, kata Rasulullah, dan tinggalkanlah bertengkar, ribut-ribut, bergaduh, dan juga jangan mengganggu khadimmu, pelayanmu, pembantunmu, jangan menyakitinya. Tapi engkau harus menjadi mulia seperti mereka yang berpuasa. Kemudian ada satu kisah, pernah terjadi suatu waktu Rasulullah SAW mendengar seorang wanita yang berpuasa itu menzalimi pembantunya, menyakiti pembantunya, artinya mencerca dan merendahkan. Kemudian Rasulullah SAW membawakannya beberapa makanan dan memintanya untuk memakannya. Kemudian wanita itu berkata bahwa dia sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana bisa engkau berpuasa apabila engkau telah mencaci maki pembantumu itu? Puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan dari minum saja. Ya, ini seseorang wanita berpuasa tapi di sisi lain dia mencaci maki, merendahkan pembantunya. Maka itu bukan puasa yang sebenarnya, ya, tapi puasa yang sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tidak mendapat hikmah puasa yang sangat banyak dan dalam tentunya. Peringkat berikutnya dari puasa, peringkat ketiga adalah menyeratkan puasa sepenuh hati. Dalam keadaan ini kita meninggalkan semua pikiran duniawi yang mengalihkan perhatian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk puasa ini rusak ketika kita mulai berpikir tentang urusan duniawi. Jadi bukan hanya perut berpuasa, tapi juga semua anggota yang berpuasa mentaati Allah, dan pikirannya pun berpuasa, tidak berpikiran sedikit pun yang negatif. Ya, tentu ini sangat sulit. Dikatakan bahwa sekalipun Anda hanya berpikir tentang apa yang harus dipersiapkan untuk berbuka puasa, Anda telah merusak bentuk puasa ini karena Anda tidak memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan memberi Anda rezeki sehari-hari yang dijanjikan. Nah, jadi pikiran adanya kekhawatiran untuk berbuka puasa makan apa, makan di mana, ini pun dapat merusak hakikat puasa itu sendiri secara peringkat puasa yang lebih tinggi lagi. Nah, peringkat ini khusus untuk para nabi dan orang-orang yang jujur, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allah, thumma dharhum fi khawdihim yal'abun." Katakanlah, Allah lah yaitu yang menurunkannya. Kemudian sesudah engkau menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ya, ketika tidak menerima lagi ajaran Allah, syariat Islam, maka dibiarkan.
karena tidak mungkin juga mengajaknya. Imam Ja'far As-Shadiq meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "As-sawmu junnatun, ay sitrun min afatid dunya wa hijabun min adzabil akhirah." Bahwa berpuasa adalah perisai terhadap bencana di dunia ini dan pelindung terhadap azab di akhirat.